Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati. Saya mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang review dari mata kuliah jaringan komputer, dan di salah satunya saya akan membahas mengenai the history of computer networking atau sejarah dari komputer itu sendiri, dan kemudian ada perangkat jaringan, dan yang terakhir ada subnetting. Penasaran kan? Ikutin yuk. Langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Sejarah jaringan komputer sendiri dimulai dari sejak adanya konsep jaringan komputer pada tahun 1940. Hal ini dilaksanakan di Laboratorium Bell dan dipimpin oleh Howard Aiken. Kemudian penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan perangkat komputer dan untuk keperluan bersama. Jaringan dari ARPANET sendiri diinisiasi pada tahun 1060, kemudian pada tahun 1970 digunakan untuk bersama-sama. ARPANET ini juga diinisiasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan sekarang disebut sebagai Internet, dan juga dapat menghubungkan komputer dengan jaringan yang berbeda. Kemudian untuk sejarah jaringan komputer masuk ke Indonesia sendiri ini pada tahun 1967, dan pada tanggal 14 Juli 1969 pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan yaitu yang bernama Bakotan, yaitu Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara. Dan gak lama setelah itu, pada tahun 1970 komputer ini sudah masuk ke lembaga pendidikan loh. Disusul dengan tahun 1980 mulai untuk mendirikan kerjasama agar komputer bisa digunakan secara baik dan bisa digunakan bersama-sama. Kemudian pada tahun 1990 mulai diperkenalkan PC atau personal computer, dan sekarang ini pada masa sekarang kita ini sudah mengenal komputer sebagai generasi Pentium. Nah, secara sederhananya jaringan komputer ini bisa diartikan sebagai koneksi antar dua device atau lebih. Kemudian syarat dan sifat dari komputer sendiri yaitu jika terdapat dua minimal komputer atau lebih yang tersambung dan terhubung. Kemudian terjadinya kegiatan komunikasi dan terjadi pemakaian baik hardware maupun dari software. Nah, jaringan komputer juga memiliki sifat-sifat loh. Yang pertama adalah scalability atau yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah resource sharing atau pertukaran data dan sumber daya. Kemudian ada connectivity atau jaringan yang harus terhubung. Dan yang terakhir ada reliability atau dapat diukur dengan performansi dan kehandalannya. Kemudian, apa sih pentingnya jaringan komputer itu? Nah, pentingnya jaringan komputer di sini adalah yang pertama bisa bertukar file, yakni terhubung di dalam jaringan dan dapat bertukar file antar satu sama dengan yang lain. Kemudian ada bertukar sumber daya, yakni kita dapat menambahkan printer atau hard disk yang tersambung kepada komputer kita. Kemudian ada bertukar program, yakni hardware maupun software dapat saling berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, mudah, dan efisien. Kita lanjut materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini adalah perangkat jaringan. Di sini perangkat jaringan tuh ada banyak. Yang pertama ada NIC, repeater, hub, bridge, switch, router, dan access point. Kita bahas satu-satu ya. Next. Yang pertama adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, NIC ini adalah sebuah device yang menjadikan komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Kemudian NIC ini biasanya juga sudah terdapat ketika kita memilih PC atau komputer atau laptop atau netbook. Jadi NIC ini sudah pasti ada di dalam sebuah komputer seperti itu. Kemudian repeater ini bekerja di sebuah physical layer. Repeater juga bertugas untuk menggenerate sinyal melalui jaringan yang sama. Repeater juga meningkatkan panjang jarak node antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian ada repeater. Repeater ini bekerja di physical layer. Repeater juga berfungsi untuk menggenerate sinyal melalui jaringan yang sama. Repeater juga meningkatkan panjang jarak node antara satu dengan yang lainnya. Jadi fungsi repeater ini juga bisa menganalisa dari komputer satu ke komputer yang lainnya di dalam sebuah jaringan seperti itu. Kemudian ada hub. Hub ini menghubungkan beberapa kabel yang datang dari cabang yang berbeda. Jadi hub ini tugasnya cuma menerima transparan dari kabel-kabel terus kemudian dijadikan satu seperti itu. Kemudian hub ini juga tidak memiliki kemampuan memfilter data sehingga paket data yang dikirim ke seluruh peralatan yang terhubung. Hub ini mempunyai dua tipe, yaitu pertama active hub atau memiliki satu daya sendiri, dan kemudian ada passive hub atau mengumpulkan kabel node dan dari satu. Jadi kurang lebih fungsinya hub ini cuma menerima data dan dia juga tidak bisa memfilter data seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada braid. Braid ini adalah alat yang menghubungkan jaringan LAN ke jaringan yang lainnya. Jadi ketika ada satu jaringan, maka si braid ini bekerja untuk menyalurkan ke jaringan yang lainnya melalui LAN seperti itu. Kemudian braid juga mempunyai dua tipe, yaitu transparent braid atau jembatan di mana stasiun tidak mengetahui keberadaan jembatan tersebut, dan kemudian ada source routing braid atau operasi routing dilakukan oleh stasiun sumber dari firm. Kemudian ada switch. Switch ini adalah multi-port braid dari buffer dan desain. Kemudian ada switch. Nah, switch di sini adalah multi-port braid dan buffer. Hal ini didesain untuk meningkatkan efisiensi dan performansi. Device ini juga sudah mampu berkomunikasi secara full duplex. Dalam artian, kita juga sudah bisa berkomunikasi secara dua arah tanpa tabrakan data, seperti itu. Kemudian ada router. Router di sini adalah jaringan yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi, di dalam router ini bisa menyatukan dari jaringan berbeda-beda menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada access point. Access point atau wireless access point atau WAP ini adalah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan di dalam sebuah kabel atau WLAN. Transceiver ini bertugas untuk memancarkan sinyal dan menerima sinyal dari klien ke server. Access point ini juga terdiri dari 3 jenis loh. Yang pertama adalah access point indoor. Hal ini dapat digunakan di ruang tertutup dan dengan jangkauan yang cukup luas. Yang kedua adalah access point outdoor. Hal ini dapat digunakan di ruang terbuka, tetapi juga bisa memiliki jaringan yang sangat luas. Dan yang terakhir ada access point router. Hal ini dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan dan dapat melalui jaringan yang sangat luas juga. Access point juga memiliki beberapa tipe mode lah. Yang pertama adalah repeater mode, yang kedua adalah bridge mode, yang ketiga ada client mode, yang keempat ada wireless router mode, yang terakhir ada epic client router mode. Nah, kita lanjut materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah subnetting. Nah, subnetting sendiri adalah teknik yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan untuk memecah jaringan dari besar menjadi kecil. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses manajemen jaringan dan meningkatkan performa. Nah, dari subnetting ini adalah intinya itu dari jaringan terbesar kemudian dipecah belah menjadi jaringan terkecil seperti itu. Subnet sendiri adalah sebutan dari pembagian IP address. Teknik membagi jaringan besar menjadi kecil itu disebut dengan subnetting. Subnetting juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi IP address dan juga dapat meningkatkan keamanan jaringan. Jadi, dengan kita menggunakan
Subnetting ini kita juga bisa meningkatkan keamanan jaringan dan juga membuat jaringan menjadi lebih stabil seperti itu. Kemudian ada dua istilah yang digunakan dalam subnet, Mas. Yang pertama yaitu adalah network ID. Network ID ini adalah identitas bit yang digunakan sebagai alamat dari network itu sendiri. Kemudian yang kedua ada host ID atau identitas jumlah bit yang digunakan oleh host itu sendiri. Kemudian ada network prefix ini dikenal sebagai IDR atau Classes Interdomain Routing, dan prefix ini digunakan untuk menunjukkan jumlah bit dari sebuah IP address. Akhirnya sampai juga kita di penghujung video. Nggak terasa udah mereview 3 materi jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agung Suprapto. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu semua, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya, Diah Ayu Rahmawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.